wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Uang dan Sistem Keuangan Syariah. Berikut nama anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dawinta Maharani, dengan NPM 2107101075, dan teman saya, Nila Wahyudi Krisdayanti dengan NPM 210710101084. Saya Jihanif Fajar Fatwa dengan NPM terakhir 105. Saya Safira Medika Alia Adi Wibowo dengan nomor NPM 210710101084. Saya Organi Dia Putri dengan NPM 2107110208. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran uang dalam ekonomi syariah. Nah, pengertian uang dalam ekonomi syariah itu sendiri adalah al-maqdu atau al-nuqud, yang secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan juga bisa diartikan sebagai tunai. Nah, uang ini adalah suatu alat tukar, bukan komoditas. Jadi ketika saya melakukan transaksi jual beli, saya membeli suatu barang, saya menukarkan barang tersebut dengan uang yang saya punya. Itu bukan berarti saya menukarkan uang sebagai objek komoditas dengan barang sebagai objek komoditas juga, tapi saya menukarkan uang sebagai alat tukar, alat yang menentukan nilai, yang memiliki nilai, yang sudah sah memiliki nilai dengan objek transaksi, sehingga saya tidak menukarkan uang sebagai komoditas dengan objek transaksi sebagai komoditas juga, tetapi saya menukarkan uang sebagai alat tukar yang memiliki nilai dengan objek transaksi sebagai komoditas. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Secara umum jenis uang ada uang kartal, uang logam, uang kertas, uang giral, dan uang kuasi. Uang kartal itu adalah suatu alat pembayaran yang sah, yang secara sah dikeluarkan dan diatur oleh suatu negara melalui bank sentral. Kalau di Indonesia, uang kartal kita adalah uang kertas dan uang logam yang diatur oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya, uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam itu adalah uang yang terbuat dari kertas atau logam yang memiliki gambar atau cap tertentu yang disahkan sebagai alat pembayaran oleh bank sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya adalah uang giral. Uang giral ini adalah suatu uang yang berbentuk surat berharga. Contohnya adalah seperti kartu kredit dan cek. Nah, cek ini adalah suatu bentuk surat berharga yang memiliki nilai, yang nilainya seperti yang tercantum dalam cek tersebut. Selanjutnya adalah uang kuasi. Uang kuasi ini adalah suatu alat pembayaran yang tidak bisa ditukarkan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, jenis uang dalam Islam ada 3, yaitu uang dinar, dirham, dan fulus. Uang dinar atau ain itu adalah uang yang terbuat, suatu alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang dirham itu suatu alat pembayaran yang terbuat dari perak, dan fulus adalah alat pembayaran yang terbuat dari logam lain. Selanjutnya adalah fungsi uang. Uang ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Jadi, uang ini adalah suatu alat tukar, alat yang digunakan untuk menukar barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Selanjutnya adalah uang sebagai satuan nilai atau standar harga, unit of account. Nah, uang ini fungsi keduanya adalah sebagai penentu atau pengukur nilai dalam transaksi ekonomi masyarakat. Uang yang menentukan nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Selanjutnya adalah uang sebagai alat penyimpan kekayaan, store of value atau store of wealth. Nah, ketika seseorang memiliki uang, mendapatkan uang, sangat jarang mereka itu menghabiskannya secara keseluruhan, tapi sebagian bisa disimpan. Biasanya disimpan untuk keperluan yang akan datang. Nah, ketika uang disimpan menjadi untuk kebutuhan yang akan datang, uang ini menjadi berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya adalah uang sebagai standar pembayaran tunda. Ini berhubungan dengan kartu kredit. Nah, kartu kredit ini bisa disebut sebagai uang karena dia memiliki fungsi sebagai standar pembayaran tunda. Uang ini bisa difungsikan sebagai pengaturan pembayaran tertunda dalam transaksi barang dan jasa. Selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri uang. Ciri-ciri uang yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi nilai uang ini tidak sering berubah-ubah, karena kembali lagi fungsi uang yang kedua, yaitu uang itu sebagai standar nilai atau standar harga atau satuan nilai.
Jadi akan sangat sulit apabila nilai uang ini berubah sering. Kemudian uang mudah dibawa-bawa, uang mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, dan bendanya memiliki mutu yang sama. Selanjutnya mengenai konsep uang. Konsep uang ini ada dua. Yang pertama adalah uang sebagai public goods dan uang sebagai flow concept. Dua konsep ini saling berhubungan. Jadi uang sebagai public goods, uang adalah public goods, artinya uang itu adalah harta semua orang, tidak hanya satu orang yang menggunakan uang ini sebagai transaksi ekonomi, tapi semua orang itu melakukan transaksi dengan uang ini. Jadi karena uang ini merupakan public goods, uang harus terus berputar dan jangan sampai mengalami kemacetan di suatu tempat. Uang harus terus berputar sebagai flow concept yang diatur oleh Bank Sentral. Jadi tugas dari Bank Sentral atau Bank Indonesia di Indonesia ini adalah untuk mengatur perputaran itu agar jangan sampai terjadi kemacetan. Mengatur dan mengawasi apakah kapan uang itu perlu diputar dengan cepat, kapan uang itu perlu perputarannya diperlambat sehingga tidak mengalami penumpukan di suatu tempat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ada 12, bagaimana yang telah ada di layar saya. Yang pertama, ini ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Itu mengajarkan bahwa diskriminasi dalam transaksi ekonomi itu dilarang dan tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan sosial. Yang ketiga, ada prinsip al-maslahah. Itu tujuan hukum Islam mencari manfaat dan kemudaratan dalam kehidupan ekonomi. Nah, prinsip al-maslahah ini ada 3 sifat, yaitu yang pertama ada daruriyat, yang bermakna bahwa sesuatu yang harus ada di bumi ini harus ada demi tegaknya kebaikan. Yang sifat yang kedua ada hajiyat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan. Sifat yang ketiga ada tahsiniyat, yang artinya mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan. Lalu yang keempat ada prinsip perwakilan atau khalifah. Itu manusia dipandang sebagai wakil Tuhan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam yang ada di bumi. Lalu yang kelima, di bawah ini ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Itu dalam kegiatan usaha ekonomi mengandung unsur riba, gahar, masyar, dan haram, di mana dalam unsur-unsur itu dilarang dalam ekonomi Islam. Lalu yang keenam, di bawah sini ada prinsip tazkiyah. Prinsip tazkiyah ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tujuan yang baik. Lalu yang ketujuh, di atas ini ada prinsip falah. Itu menekankan bahwa keberhasilan yang dicapai di dunia harus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ini ada prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip kejujuran dan kebenaran ini mengandung arti bahwa setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus tegas, jelas, dan bebas dari unsur penipuan. Lalu yang kesembilan, ini ada prinsip kebaikan atau disebut ihsan. Prinsip ini tuh mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus diajarkan senantiasa bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat sekitar. Lalu yang ke-10, ini ada prinsip pertanggungjawaban atau disebut dengan al-mas'uliyah. Prinsip ini itu meliputi pertanggungjawaban kepada individu, masyarakat, dan pemerintah. Nah, pemerintah sendiri bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dan menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Lalu yang ke-11 itu ada prinsip kifayah. Prinsip kifayah ini mewajibkan umat muslim untuk peduli terhadap kebutuhan sesama tentang mencegah kekufuran dan kefakiran. Jadi prinsip ini itu untuk mencegah umat Islam terhindar dari kemiskinan. Lalu yang ke-12, di bawah ini ada prinsip keseimbangan atau wasatiyah atau itidal. Nah, prinsip ini itu menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Pertama, perbedaan prinsip. Dalam sistem keuangan konvensional lebih ditekankan pada prinsip kelangkaan, di mana ekonomi hanya mengupayakan pengelolaan sumber daya yang terbatas dengan cara yang ideal. Sementara pada sistem keuangan Islam lebih menekankan pada goal-oriented disiplin, di mana ekonomi tidak hanya berfokus pada efisiensi penyediaan sumber daya yang terbatas, tetapi juga memperhatikan tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut.
Kemudian terdapat perbedaan mekanisme pasar. Dalam sistem keuangan konvensional, mengikuti prinsip pasar bebas, di mana setiap individu dapat masuk dan keluar dari pasar tanpa adanya larangan atau campur tangan pemerintah. Sementara pada sistem keuangan syariah, meyakini bahwa keterlibatan pemerintah sangat penting untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Kemudian terdapat perbedaan distribusi kekayaan. Dalam sistem keuangan konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, dalam sistem keuangan syariah bertujuan untuk mencapai keadilan yang berarti hasil dari keuntungan harus didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Kemudian terdapat perbedaan perolehan keuntungan. Dalam sistem keuangan konvensional juga mengenal prinsip time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa depan. Karena itu ada biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku ekonomi ketika meminjam atau menggunakan modal dari pihak lain yang dikenal sebagai bunga. Sementara dalam sistem keuangan syariah, keuntungan hanya didapatkan dari transaksi yang bersifat bisnis, bukan dari transaksi yang bersifat tolong-menolong. Dalam transaksi bisnis, pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarnya ditentukan dengan persentase tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing, dan bila mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama dengan akad atau perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan sistem ekonomi syariah pada prakteknya. Poin yang pertama yaitu dukungan keuangan syariah yang rendah terhadap industri halal, yaitu pembiayaan untuk industri halal masih minim sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor ini meskipun permintaan pasar sedang meningkat. Lalu yang kedua, dalam bank syariah belum terdapat aset buku 4, yang dimana aset buku 4 tersebut merujuk pada produk keuangan yang lebih kompleks dan inovatif yang masih belum sepenuhnya diterapkan di bank syariah. Lalu yang poin ketiga, kurangnya sumber daya manusia dalam sektor ekonomi syariah, yaitu terdapat kekurangan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berdampak pada pengembangan dan implementasi kebijakan yang efektif. Lalu poin yang keempat, keterbatasan kapasitas penelitian dan pengembangan pada ekonomi syariah, yaitu penelitian dan pengembangan yang terbatas menghambat inovasi dan penemuan solusi baru dalam ekonomi syariah, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menyelesaikan tantangan ekonomi. Selain dari 4 poin yang sudah disebutkan, terdapat juga tantangan sistem ekonomi syariah, seperti kurangnya pemahaman pada masyarakat maupun pelaku bisnis terhadap akad-akad ekonomi syariah itu sendiri, seperti akad musyarakah, akad mudharabah, akad ijarah, akad salam, dan akad-akad ekonomi syariah yang lain. Mereka menganggap bahwa akad ini sangat sulit dan rumit jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mereka memakai sistem keuangan konvensional yang lebih mudah. Padahal, ada kelebihan sistem ekonomi syariah, yang mana tidak memakai bunga atau riba, spekulasi atau maisir, dan goror atau ketidakpastian. Selain itu, masyarakat non-muslim juga menganggap bahwa sistem ekonomi syariah hanya diperuntukkan untuk masyarakat muslim saja. Padahal, sistem ekonomi syariah boleh dipakai oleh semua masyarakat, tidak membeda-bedakan agama apa yang mereka anut. Ini adalah referensi yang kami ambil sebagai acuan materi ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.